Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, Bapak dan Ibu. Saya Riani Muharoma, sekarang dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Masih mahasiswa juga Pak, Bu, mahasiswa bimbingan Prof. Budi Indra Setiawan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan rutin kita yang kita agendakan 2 minggu sekali. Nah, ini adalah pertemuan rutin kita yang ketiga. 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan meeting yang kedua. Topiknya adalah rainfall analysis yang disampaikan oleh Prof. Budi Indra Setiawan dan instrumen sensor AWS-nya oleh Pak Wiranto yang dimoderatori oleh Prof. Eko Winar. Pertemuan pertama juga sudah kita laksanakan tanggal 20 Juni 2020 yang lalu, di mana hari resminya terbentuknya SCID kita, itu tanggal 20 Juni. Pembicara pada pertemuan pertama itu juga Prof. Budi Indra, topik yang pertama itu ada trend analysis, moderatornya ada Pak Harmanto. Nah, nanti kami harapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin di sini juga dapat berpartisipasi untuk mengisi materi atau sharing keilmuannya mengenai irigasi dan drainase, baik itu teori, analisis, maupun metode pengukurannya, termasuk juga praktis di lapangannya juga boleh. Acara kita ini santai saja, Bapak dan Ibu, diagendakan setiap weekend ya, tapi tentu tidak mengurangi muatan keilmuan kita. Jadi kita di sini non formal saja. Baik, sebelum masuk ke materi ada sedikit yang ingin saya sharing. Mungkin untuk sebagai pemberitahuan saja kepada Bapak dan Ibu bahwa kita sudah ada ini website kita sudah launching di inaschip.net. Bapak dan Ibu sekalian bisa akses ke website kita. Ini silahkan. Tapi ini kayaknya fitur-fiturnya belum bisa diklik ya Pak Usnul ya. Nanti kita upgrade terus website kita. Lalu kemudian di database ini kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat mengisi biodatanya untuk mengisi ke database kita datanya. Kemudian kita juga ada drive. Di sini ada drive study club kita, di mana di sini ada folder research, ada method, ada member, meeting, dan books. Nah, setiap meeting yang kita laksanakan itu tersimpan di folder meeting, sehingga Bapak dan Ibu tidak bertanya-tanya lagi di mana materi kita hari tersebut. Rekaman videonya juga sudah kita upload di drive tersebut. Jadi Bapak dan Ibu silakan bisa dia akses open access ya Bapak Ibu, terbuka sifatnya. Baik, pertemuan kali ini itu topiknya adalah soil moisture yang disampaikan oleh Bapak Dr. Satyanto Rido Saptomo dan juga Bapak Dr. Husnul Arif. Kemudian dimoderatori oleh Pak Edward Saleh. Sedikit mengenalkan moderator kita hari ini itu Dr. Edward Saleh sebagai dosen di Teknik Pertanian Universitas Sriwijaya, menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya dan S3 di IPB. Demikianlah mungkin pembukaan yang saya sampaikan, sedikit pembukaan. Selanjutnya kita masuk ke topik materi kita hari ini. Saya serahkan kepada Pak Edward Saleh. Mungkin waktunya sampai 11.30 ya Pak ya. Oke, saya serahkan. Selanjutnya silakan Pak Edward untuk membuka sesi materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan semuanya sehingga kita bisa hadir di forum diskusi kita ini. Walaupun melalui Zoom, tetapi dengan melalui Zoom ini juga bisa mengantarkan kita ke seluruh Indonesia. Mungkin kalau seandainya tidak ada Zoom, yang hadir hanya yang ada di sekitar Bogor saja. Gitu. Tapi dengan melalui Zoom ternyata bisa menghadirkan yang ada di Indonesia. Jadi ada positif, ada negatifnya juga. Gitu. Dalam pertemuan yang kali ini mengambil tema yaitu soil moisture and water potential. Bagaimana sudah dijelaskan oleh admin tadi,
Pembicaranya ada dua, Bapak Dr. Setianto dan Bapak Dr. Husnul Arif. Dan Bapak Dr. Setianto nanti akan menyampaikan tentang soil moisture and water potential in irrigation and drainage planning. Sementara Pak Dr. Husnul Arif menyampaikan measurement of soil moisture and water potential. Mungkin yang akan menyampaikan duluan Pak Setianto ya. Iya, Pak. Mungkin karena saya tidak dikasih ininya, CP-nya gitu. Mungkin dijelaskan saja langsung oleh Pak Setianto, CP singkatnya. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, caranya yaitu kita paparan dulu dua-duanya, kemudian baru kita diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, yang ingin bertanya tertulis bisa ditulis di chat Zoom. Tapi bagi yang ingin menanyakan langsung nanti bisa setelah pada saat kita diskusi. Untuk itu kepada Dr. Setianto kami silakan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, baik. Untuk tertibnya, mohon maaf Pak Setianto, untuk tertibnya kita sendiri-sendiri meng-off-kan atau speakernya supaya tidak mengganggu jalannya diskusi kita. Jadi tidak perlu di-mute-kan, mungkin tidak perlu di-mute-kan oleh host, tapi kesadaran kita masing-masing untuk mute-kan Zoom kita masing-masing. Silakan. Silakan Pak Setianto. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Satyanto Krido Saptomo. Saya sebetulnya kalau di teman-teman dekat atau di keluarga saya biasa dipanggil Dodi ya. Jadi kalau ada yang mau menggunakan nama itu untuk memanggil ya monggo silakan. Kemudian tadi kalau latar belakang pendidikan saya kebetulan S1, S2 di IPB dan bimbingan Pak Budi Indra Setiawan. Kemudian S2, S3-nya di Kyushu, fakultasnya pertanian, tapi di labnya irrigation water management. Jadi kira-kira seperti itu. Cukup itu saja mungkin ya untuk perkenalan singkat. Nanti yang lain mungkin bisa di luar di luar presentasi. Saya akan mencoba menyampaikan pengalaman ya, sedikit pengalaman mengenai hal yang terkait dengan soil moisture dan water potential, ya, khususnya di dalam irigasi dan drainase, ya termasuk planning ataupun di implementasinya. Mungkin ini pengalaman saya sendiri, kalau kita mengelola irigasi atau drainase, biasanya saya akan bertemu dengan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah, berapa sih air yang harus diberikan sehingga optimum gitu ya, tidak terjadi loss karena perkolasi. Kemudian kalau kita berikan air, kita ingin irit nih, tapi kan tidak bisa pelit gitu istilahnya. Jadi berapa sih air yang harus secara minimal itu diberikan ke tanah dalam irigasi agar tanaman itu tidak kekeringan. Kemudian berapa volume air yang harus dikeluarkan dari lahan agar tanah itu bisa teraerasi dengan baik. Ini kita case-nya adalah drainase. Kemudian drainase lagi, berapa sih kedalaman water table yang boleh diturunkan agar perakaran itu masih mendapatkan air. Kemudian ini kebetulan yang saya sering lakukan sendiri juga adalah sistem irigasi otomatis. Itu kan harus bekerja dengan satu target, goal tertentu. Ini dia bekerja pada goal tingkat kebasahan berapa sebetulnya. Apakah kita pokoknya asal basah atau asal nilai yang kita kira-kira di tangan itu terasa lembab gitu ya, atau seperti itu. Nah ini yang sebagai ya masyarakat yang pendekatannya harus melakukan secara ilmiah, kita harus mencari cara atau mengetahui paling tidak secara umum sebetulnya apa yang harus kita jadikan acuan supaya ini semua bisa dijawab dengan baik. Ini sekedar ilustrasi bahwa proses di dalam tanah itu untuk air cukup kompleks, dinamis ya. Misalkan kita lihat seperti ini, di sini ada water table, tapi di atas water table itu ada zona yang tidak basah. Zona yang tidak basah itu apakah ada airnya atau tidak ada airnya? Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini kita perlu pendekatan fisika ya seperti itu. Kemudian sedikit yang lebih kompleks yang dulu saya lakukan waktu S3 dan postdoktoral, ini abaikan yang bagian atas tanah.
karena itu model yang berbeda dengan yang kita akan dengan topik bahasan yang kita akan bahas hari ini. Tapi coba lihat di bawah ini, mohon maaf gambarnya blur karena saya copy paste dari paper saya beberapa tahun yang lalu ya. Ini kita bisa lihat mungkin sudah terbiasa dengan istilah soil moisture, biasanya kita beri simbol itu theta. Tapi ini adalah model untuk aliran di dalam tanah, tapi di sini ada theta, ada H. Sementara H itu adalah tekanan gitu ya. Jadi di sini ada satu proses yang kita tidak bisa mengabaikan keduanya, sehingga memang ketika kita mempelajari soil moisture, maka di satu sisi yang lain kita harus juga mengetahui mengenai soil water potensial yang kaitannya dengan tekanan tadi. Nah, ini saya coba ringkaskan saja. Ini biasanya sudah tahu ya, soil water potensial itu, soil moisture itu satuannya biasanya simbolnya kita gunakan theta. Tentunya ini kita bicara definisi yang volumetrik. Jadi soil moisture itu adalah rasio dari volume air di dalam satu volume tanah bulk, satu volume sampel, volume total gitu ya. Kemudian ini menunjukkan sebetulnya kuantitas dari air yang berada di pori-pori tanah. Unitnya yang sering kita temukan atau yang saya sering temukan adalah sentimeter kubik H2O atau air per sentimeter kubik tanah total. Atau yang kedua persen, ini harusnya persen volume ya, persen volume. Atau ada juga yang menuliskan tanpa dimensi, dimensionless. Ini saya tegaskan kembali, ini kita bicara volumetrik, kita tidak bicara yang basis berat, karena untuk irigasi drainase itu biasanya yang kita bicarakan basisnya adalah volume. Halo. Di salah satunya ini. Oh, memang. Halo, sepertinya Masalah di Pak Satyanto kali ya? Ya, buffering videonya Pak Satyanto. Oh, makanya Jadi itunya sinyalnya. Pak Satyanto. Ini sudah berapa hari nih kayak begini nih? Kayak wifi kan? Enggak? Ini masih belum pakai wifi di sini. Wifi dong. Ya, masih dalam proses. Masih dalam proses. Ada sedikit sentimen sama IndiHome. Nggak boleh nyebutin merek. Sebetulnya belum diurus lagi aja. Ya, kita tadi sampai mana? Sampai sini ya. Ada volumetric water content, kemudian dengan standar volumetric, kemudian yang penting itu mungkin ada dua. Paling tidak sementara dua ini dulu, karena nanti yang lain itu ada kaitannya dengan soil water potential, jadi supaya sekalian penjelasannya. Ada saturated, ya, jadi ini apabila seluruh pori-pori tanah itu terisi dengan air, kita sebutnya jenuh atau saturated. Kemudian yang penting juga adalah field capacity. Jadi kondisi di mana air di dalam tanah itu tidak bergerak lagi secara vertikal mengikuti gravitasi, dan itu airnya sudah tersedia, tetap tersedia untuk perakaran tanaman. Nah, ini kita dalam pertanian, dalam bidang pertanian, ekologi maupun hidrologi itu memang selalu dibutuhkan bagaimana cara menentukan jumlah dari air yang terkandung di dalam tanah. Sebetulnya sudah banyak, baik direct maupun indirect. Nanti secara detail sepertinya akan dijelaskan oleh Pak. Secara detail akan dijelaskan oleh Pak Husnul di pembicara kedua. Tapi kalau pengalaman saya biasanya membagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama diukur secara penentuan kuantitas airnya di dalam satu sampel tanah. Dan ini metodenya semua sudah tahu ya, dengan sampling, kemudian kita timbang, jenuhkan, timbang, di oven, ditimbang seperti itu. Dan ini saya kira semua dasar sekali, ini mungkin dari
baik yang di teknik pertanian, teknik sipil, teknik sumber daya air, mungkin semuanya juga belajar. Dan yang kedua adalah menghubungkan antara properti-properti listrik atau fisik dari media, ya dari medianya, menghubungkan antara itu dengan level kebasahannya. Nah, ini yang kemudian biasanya keluar metodenya itu seperti pengukuran resistivity, kapasitansi gitu ya, conductivity. Ya, ini adalah pengalaman yang saya pernah lakukan. Sebetulnya kalau dibaca di buku atau literatur itu banyak sekali yang lain. Ada yang menggunakan nuklir, bukan nuklir, apa namanya, isotop ya, neutron, isotop dan sebagainya. Saya kira itu mengenai soil moisture. Sekarang bagaimana dengan soil water potential? Ini definisi yang dari Soil Science Society of America. Saya copy paste dari bukunya Hillel. Artinya ya saya masukkan ke sini, saya ambil dari bukunya Hillel, Environmental Soil Physics. Saya lupa nama judul lengkapnya, tapi ya PDF-nya saya punya. Saya nggak tahu legal atau tidak, tapi kebetulan saya ada. Jadi soil water potential ini ada istilahnya total potential of soil water. Adalah jumlah dari upaya atau kerja ya, work itu kan kerja. Jadi ini kita bicara istilah fisik, istilah dalam fisika. Jadi kerja atau effort yang dibutuhkan atau yang harus dilakukan untuk satu unit kuantitas air supaya dapat dilakukan atau dapat terjadi transport, perpindahan baik jadi perpindahan itu bisa maju mundur, jadi bisa reversible, dan juga walaupun dalam jumlah yang sangat kecil gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita coba pahami secara sederhana, ini adalah soil water potential itu adalah berapa sih energi atau upaya yang dibutuhkan atau effort yang dibutuhkan untuk kita memindahkan air itu dari satu sel di dalam tanah ke sel yang lain, gitu. Atau dari satu sampel ke sampel yang lain, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat, ini contoh data, ini juga dari buku Hillel, saya copy paste saja. Di sini ada ada soil water potential atau soil water suction. Kalau dilihat bedanya, ini sebetulnya hanya kalau suction itu karena dia isapan, maka tanda negatifnya hilang. Tapi kalau untuk soil water potential, karena dia bisa positif bisa negatif, dia kan satuannya tekanan biasanya. Tekanan atau ya nanti ada setelah ini saya sampaikan. Itu kalau negatif artinya dia kondisinya itu memang ya tekanan negatif ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin yang penting adalah ini unit energi ya, energi, kemudian ini tekanan, ini adalah hydraulic head ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat angkanya, ini angka-angka ini maksudnya apa, nanti kita jelaskan lebih jauh setelah ini. Nah, jadi untuk mengekspresikan soil water potential itu ada tiga pendekatan. Ini dari buku Hillel juga saya baca. Ini adalah pertama energi per unit massa. Yang kedua energi per unit volume. Tolong diperhatikan bahwa ini kita bicara energi, tapi energinya bukan energi panas ya, tapi energinya ini memang energi kinetik gitu ya. Jadi energi atau kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan, kira-kira seperti itu. Energi per unit volume, dan yang terakhir adalah energi per unit berat. Nah, ini yang kita sering gunakan, hydraulic head. Satuannya mungkin kalau hydraulic head ini satuannya adalah cm H2O biasanya. Jadi soil water potential itu intinya adalah berapa kekuatan gitu ya, kekuatan yang dibutuhkan untuk memindahkan air dari tempatnya semula gitu. Dan itu bisa dinyatakan dengan pressure atau dengan hydraulic head. Kalau pressure, maka satuannya kita pilihlah salah satu satuan tekanan. Kalau hydraulic head kita gunakan cm H2O. Nah, di dalam persamaan yang tadi di awal saya tunjukkan itu yang digunakan hydraulic head. Jadi satuannya adalah cm H2O, dan itu agak mudah kita menyesuaikan dengan parameter lain di dalam persamaan itu.
Nah, ini ada dua yang termasuk atau yang terlibat adalah pressure atau yang kaitannya dengan gravitasional dan potensial. Dan dari sini kemudian ada yang penting karena angka atau nilai dari hydraulic heads ini kan bisa sampai ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu gitu ya. Jadi dari angkanya itu bisa dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat tidak terbatas lah. Mungkin 5, 6, 7. Dan kalau kita plot di grafik itu kan susah. Jadi kemudian dibuat satu pendekatan yang analogi dengan pH. Kalau pH itu adalah log dari ion H+, kalau pF itu adalah log dari H di dalam hydraulic head dalam cm H2O. Jadi kalau kita membaca pF 1, 2, 3, 4, maka sebetulnya itu head yang setaranya adalah 10 cm H2O, 100 cm, 1000 cm, 10.000 cm. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari sini mungkin kita akan banyak bicara dengan satuan pF, karena ini mungkin yang lebih familiar untuk untuk dipraktekkan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara soil moisture dengan pF? Kenapa kita perlu hubungkan ini? Karena kalau soil moisture itu tadi menyatakan kuantitas air di dalam tanah. Tetapi pF ini menunjukkan seberapa mudahkah air itu bisa diambil oleh rakaran khususnya. Jadi seperti itu. Atau seberapa boros kita akan irigasi yang kita berikan kalau angka pF yang paling optimal itu tidak bisa kita ketahui. Jadi seperti itu. Nah, ini gambar yang ini gambar ilustrasi saja. Jadi kalau ini suction, tadi kita ingat di tabel berikutnya ada suction, ada water potential. Kalau suction itu nilainya positif. Kalau water potential nilainya berarti di suction yang positif, water potentialnya negatif. Seperti itu. Kemudian ini adalah water content. Jadi makin ke kiri ini makin kering, makin ke kanan makin basah. Kita lihat suctionnya makin kering water content, maka suctionnya makin tinggi. Artinya ini air itu akan semakin sulit diambil karena tanah akan semakin keras, makin kuat memegang air, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita harus menentukan pada water content berapa suction itu optimal untuk tanaman. Juga pada water content berapa tidak terjadi kalau tanah basah terus kan akan terjadi perkolasi terus-terusan yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Nah, itu bisa dihindari dengan kita bisa membuat grafik seperti ini. Ini namanya nutrition curve. Ini diversuskan antara soil moisture dengan water potential, khususnya di sini mungkin yang saya fokuskan di pF ya. Jadi kurva retensi itu menunjukkan karakteristik kelembaban tanah dalam hubungannya dengan nilai pF. Kemudian dengan kurva ini kita bisa menentukan apakah akan mengambil satu nilai soil moisture tertentu setelah kita mengetahui nilai pF yang correspondingnya ya. Seperti itu. Nah, cuma kalau kita membuat grafik seperti ini kita tidak bisa melakukan secara pengukuran karena ya seperti tadi kita tahu ya. Jadi pengambilan sampel atau di lapangan itu kan di lab itu agak sulit untuk melakukan pengukuran yang sampai detail seperti ini. Sehingga pendekatan yang dilakukan biasanya menggunakan model. Nah, salah satu model yang cukup established berpuluh-puluh tahun mungkin adalah model persamaan Van Ginchten. Mungkin Pak Budi pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini kebetulan juga persamaan yang sudah dari Pak Budi, ini bukan asli yang dari Van Ginchten, ini dari papernya Pak Budi. Jadi seperti ini kita bisa lihat, ini mungkin sekilas saja. Di sini ada soil moisture, kemudian ada hydraulic head, kemudian ada saturated moisture, ada residual moisture, kemudian ada alpha di sini sebetulnya adalah air entry. Jadi menggunakan persamaan ini, kita bisa membuat ini. PR-nya adalah kita harus mencari berapa nilai soil moisture pada potensial tertentu. Dan ini contoh yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita ada kegiatan di Bali. Ini saya ambil saja dari salah satu datasheet yang kita punya. Ini adalah PF ya.
PF1 0, 1, 2, 2,5, 4, 2. Kenapa nilai ini yang dibutuhkan nanti saya sampaikan habis setelah ini. Kemudian ini adalah kedalaman tanahnya dan di dalam ini adalah soil moisture-nya. Jadi setelah kita punya soil moisture ini, kita gunakan persamaan yang tadi, kita cari parameternya. Caranya kalau dengan Excel sangat mudah. Ya. Kemudian kita plotting ulang. Ini di bawah sheet ini sebetulnya ada plotting yang lebih detail. Jadi setelah kita berhasil melakukan itu, maka kita bisa plotting seperti ini. Nah, di grafiknya kebetulan yang sangat cukup bagus ya. Dari semua data yang saya punya, kebetulan ini salah satu yang bagus. Dan ini kita bisa lihat, tadi kan kita sampaikan ada namanya field capacity. Ya, ini field capacity itu di PF 2,5. Kita lihat, kita bisa perkirakan langsung ini nilainya berapa. Nilai kadar airnya. Kemudian yang bahaya itu adalah permanent wilting point atau titik jenuh, titik kayu. Ini kita tahu angkanya berapa. Jadi kita bisa bermain kalau misalkan irigasi tidak jenuh ya, itu mungkin kita bisa bermain di sini. Angkanya antara mungkin jangan sampai permanent wilting point lah, mungkin sedikit di atasnya misalkan 0,3 sampai 0,4 sekian persen, cc per cc gitu ya. Sehingga kita bisa main di sini dan dari sini tentunya kita tinggal menghitung kedalaman perakarannya berapa. Kalau ingat persamaan water balance yang di awal itu ada Z ya, itu kan ada kedalaman perakaran. Kita kan hanya bermain di situ kalau untuk irigasi. Ya, jadi di situ dikalikan Z-nya, dikalikan luas areanya berapa, kita bisa menentukan berapa jumlah air yang dibutuhkan, yang sebaiknya diberikan gitu. Jadi tidak perlu kita memberikan selalu sampai ke jenuh semua, kan tidak perlu. Kalau kita memang bermainnya di area yang tidak jenuh, selama memang air itu masih available untuk tanaman dan kita menghindari perkolasi, maka kita akan bermain di angka antara PF 2,5 sampai PF ya mungkin PF 3,5 lah gitu ya, supaya tidak terlambat nanti layu permanen. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam kaitannya dengan soil moisture dan soil potensial, kita perlu membuat yang seperti ini. Dan ini sangat biasa dilakukan di analisis tanah. Kalau kita melakukan analisis fisika tanah, biasanya ini juga kita lakukan. Karena ini kaitannya, karena ini sangat penting karena kaitannya dengan berapa air yang harus kita berikan, berapa kekeringan yang harus kita hindarkan, seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah PF1, 2, 254, 4,2. Tugasnya adalah mencari berapa theta di sini. Nah, ini mungkin terminologi yang mudahnya. Untuk PF1 itu adalah jenuh. Jadi seluruh pori-pori air terisi dari pori-pori tanah terisi air, dan ini bisa dipastikan kalau tidak ada lapisan kedap di bawah akan terus-terusan terjadi perkolasi. Kemudian ada PF2, ini saya tidak tahu istilah yang lebih tepatnya, tapi yang saya ingat, yang saya dapat dan saya ingat itu adalah gravitational water, di mana di sini masih terjadi perkolasi kalau tidak ada lapisan kedap di bawah tanah tersebut, terjadi perkolasi, sehingga dan perkolasinya masih yang paling apa istilahnya, kurang lebih sama dengan konduktivitas hidrolika mungkin ya, konduktivitas hidrolika jenuh, jadi kecepatannya seperti itu. Yang berikutnya adalah field capacity, tadi sudah disampaikan, PF-nya 2,54. Nah, di sini air itu tersedia buat tanaman, tetapi juga tidak mengalir secara vertikal. Jadi tidak terpengaruh aliran secara gravitatif. Sehingga ini untuk pertanian yang lahan kering, mungkin ini pada saat dibutuhkan air yang suplai air yang cukup banyak, mungkin di sinilah yang paling optimal gitu. Dan yang terakhir adalah permanent wilting point, di mana pada titik ini tanah sangat kering, air sangat susah didapat. PF-nya 4,2, ini kira-kira setara dengan ya cukup banyak ya, cukup berat ini, apa namanya, 10.000 cm H2O, kalau berarti 1.000 kilopascal ya, kurang lebih ya, kalau saya tidak salah. Dan ini biasanya air sudah tidak tersedia untuk tanaman, sehingga tanaman itu bisa mati, bisa layu, dan layunya itu permanen karena dia sudah kekeringan seperti itu. Nah, kemudian itu tadi saya kira ini ujung dari waktu kita membahas antara soil water potential dan
soil moisture ujungnya saya kira ke sini. Jadi kita harus bisa menemukan ini, kemudian menggunakan ini untuk perencanaan. Dan ini kami lakukan untuk beberapa contoh ya. Ini kebetulan dulu saya melakukan penelitian sama mahasiswa mengenai irigasi otomatis menggunakan sprinkler. Ini gambarnya seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan sistemnya ya. Tapi intinya ini ada irigasi, ini harus berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah dengan cara sprinkler. Berapa kelembaban tanahnya? Kita cari dulu dengan kurva retensi. Jadi ini kita sampling tanah, kemudian kita cari retensi, kurva retensinya kita buat seperti ini, baru kemudian kita tentukan. Namanya set point kalau di sistem kontrol itu. Set point batas atas kita taruh di ini field capacity. Kemudian yang bawah ini kalau saya agak lupa ini, tapi kalau saya tidak salah 10% di atas permanent wilting point. Jadi supaya tidak terlanjur kekeringan ya. Dan ini kita bisa lihat ya karena otomatis ya, jadi dia bergeraknya di antara ini saja. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menentukan set point untuk irigasi otomatis berbasis hubungan antara soil moisture dengan soil water potensial. Kemudian contoh lain, ini sebetulnya bukan tidak digunakan untuk menentukan set point, tapi saya mau menunjukkan di sini bagaimana hubungan soil moisture dengan water level ya. Ini ceritanya sawah yang kita berikan irigasi itu variasi ya. Jadi genangannya antara 5 cm sampai dari 0 sampai 5 cm. Nah, kita bisa lihat di sini waktu kita berikan genangan itu 5 cm, maka kelembaban naik sehingga mencapai saturated gitu ya. Kemudian setelah genangannya kita biarkan menyusut pelan-pelan, maka soil moisture-nya juga menurun sampai di titik terbawahnya ini di sini unsaturated. Hanya di sini ya waktu itu kita tidak mengukur PF maupun saya lupa kalau saya tidak salah juga kurva retensinya kita tidak buat ya. Jadi ini saya juga bertanya-tanya apakah di sini kondisinya pada PF berapa gitu. Jadi ini mungkin salah satu pelajaran juga supaya kita sebaiknya selalu memiliki data kurva retensi untuk perencanaan irigasi dan drainase. Dan contoh ketiga, ini kebetulan saya agak kesulitan dengan pengalaman ya, saya punya pengalaman untuk bagaimana menghubungkan antara drainase khususnya yang subsurface dengan soil water potential. Jadi ini kebetulan beberapa tahun yang lalu ada penelitian atau ada eksperimen bersama-sama profesor dari Yamaguchi, kemudian juga dengan Kiowa Kensetsu Kogyo. Kiowa itu provider teknologi drainase bawah permukaan lah, kurang lebih gitu. Jadi setting eksperimennya seperti ini. Ini kotak, ukurannya kecil sih, cuma 0,4 kali 0,4 kali 0,4 meter. Kemudian ada di sini ada drainase bawah permukaan dan kita pasang 3 sensor ya, di sini 3 sensor di 3 kedalaman. Ini adalah sensor pressure. Kenapa kita pasang sensor pressure? Ya, karena memang yang akan kita ukur itu suction, matrix suction atau soil water potential gitu. Jadi ketika dilakukan drainase, bagaimanakah variasi dan sebaran dari soil water potential di dalam model ini? Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adalah di sini kita mulai drain. Jadi tadi awalnya itu seluruh kotak terisi air penuh. Kemudian kita mulai drain sehingga pori-pori tanah atau pasirnya itu mulai keluar ya, airnya melalui drainase yang di bawah permukaan. Dan kita bisa lihat di sini, mungkin kita lihat di sini ya. Kalau di sini jelas dia posisinya masih di atas permukaan airnya. Di sini ini hampir 1 menit ya, nggak sampai 1 menit sih. Ini mulai terjadi tekanan negatif atau suction, atau dia kondisinya sudah mulai tidak jenuh. Kita bisa lihat ini kedalaman 0,1 ini adalah dari permukaan box ya, jadi bibir atas box ke bawah ini 0,1, yang 0,2 ini berarti yang di tengah, yang 0,3 ini yang paling dalam. Kita bisa lihat ini adalah pressure di dalam porous cap atau tekanan di dalam tanah ini menjadi negatif.
seiring dengan waktu. Dan kalau kita coba gambarkan sebagai suction ini seperti ini. Jadi ini adalah kondisi paling atas, kondisi paling bawah, kondisi yang paling ini paling bawah, ini yang di tengah. Kalau kita lihat di sini, ini kan matrix section ini dalam satuan kilopascal ya. Kilopascal ini kalau kurang lebih itu kita kalikan 10 dapat cm H2O. Ya, cm. Ya saya agak lupa hitungannya ya. Agak tiba-tiba hilang gitu. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa setelah dilakukan drainase itu kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan ini juga, perubahan soil water potential atau matrix suction di sini. Sehingga ini juga akan menjadi pertimbangan kita waktu kita melakukan drainase, seberapa dalamkah kita akan melakukan drainase. Apakah sedalam-dalamnya nanti akar tanaman juga bisa tidak mendapatkan air lagi kan gitu. Jadi pada kedalaman berapakah kita harus melakukan drainase supaya semua tujuannya tercapai. Misalkan kita bisa bekerja di lapangan, tetapi tanaman bisa hidup. Syukur-syukur kalau bisa comply dengan peraturan. Biasanya yang terakhir yang agak susah. Jadi kira-kira seperti itu. Ini masih dalam skala lab waktu itu kita lakukan penelitian bersama. Tapi saya kira bisa ditangkap ya. Ada 3 contoh yang tadi saya sampaikan untuk contoh lahan kering, lahan sawah, dan ini adalah dengan drainase bawah permukaan. Mungkin nanti bapak-bapak yang lain juga bisa menceritakan pengalamannya terkait soil moisture dan soil water potential. Ini sebetulnya kalau bicara soil water potential ini Pak Moderator lebih ahli dari saya sebetulnya, karena beliau penelitiannya di situ menggunakan porous medium. Ya, sebagai penutup mungkin saya ingin menyampaikan saja berdasarkan yang saya pahami, soil moisture ini digunakan untuk menentukan kuantitas. Jadi berapa yang akan diberikan ke lapangan atau berapa yang harus dikeluarkan dari dalam tanah atau lahan, itu ditentukan berdasarkan soil moisture, water content, volumetric. Ya. Tetapi soil water content atau volumetric water content itu juga harus ditentukan berdasarkan soil water potensial, karena jangan sampai kita memutuskan kita keluarkan sekian kubik secara total ya dari dalam tanah, tapi ternyata itu menyebabkan wilting point gitu. Atau kita berikan sekian liter per detik, tapi ternyata itu menyebabkan lahannya banjir, sementara lahannya itu mungkin bukan untuk tanaman-tanaman yang perlu digenangi, kan seperti itu. Jadi ini saya kira yang catatan yang menurut saya penting untuk dipahami dan dijadikan pertimbangan dalam melakukan perencanaan irigasi dan drainase. Saya kira yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Setianto. Selanjutnya kita dengarkan dulu presentasi dari Bapak Husnul. Pak Setianto tolong ditarik ininya, share screen-nya. Ya, sudah. Pak Dr. Husnul. Ya, siap Pak. Silakan lanjut dulu. Baik, terima kasih Pak Edward. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mulai presentasi, ini saya coba melihat partisipan ini. Ya. Saya lihat ada partisipan yang dari Korea yang setia ini, Pak siapa ini? Andrea ya, Jawat Andrea dari Korea paling jauh ya. Aktif nggak ya? Halo Pak Chandra. Kemudian dari sahabat saya yang lama ini Pak Niko ini dari NTT, ini teman di Kupang juga ada. Ya, semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun dalam suasana online seperti ini ya. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung sampai kapanpun ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sesuai mandat dari pimpinan kita, Profesor Budi, saya diminta untuk memberikan materi tentang soil moisture and water potential measurement, ya, pengukuran kelembapan tanah dan water potential ya.
Saya sudah share bahan saya, dan bahan ini juga sudah saya upload di folder meeting ketiga ya, meeting ya, nanti silahkan diakses di sana bahan yang saya presentasikan hari ini. Tadi mungkin sama moderator karena tidak diberikan CV, jadi sempat saya tadi membuat CV singkat ya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Husnul Arif dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Ini satu departemen dengan Pak Satyanto atau Pak Dodi, Pak Profesor Budi, ya. Kemudian juga ada beberapa alumni juga ya. Sekolah saya dulu S3 di Jepang, di Tokyo University, kemudian S2, S1-nya di IPB, kemudian di S2 saya sempat melakukan riset student di Tsukuba University selama 1 tahun. Bapak Ibu bisa mengirim email ya, ingin berdiskusi, ingin menyapa saya bisa melalui email yang ada di sini. Saya kira itu perkenalan singkat saya. Nah, bidang topik yang saya geluti memang tentang air ya, dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya di pertanian. Bapak Ibu sekalian, mari ini yang akan saya sampaikan, ini saya sedikit nanti review ya, atau mengulang sedikit tentang scope SCID gitu. Kenapa kita sekarang membahas topik tentang soil moisture ya, dan water potential. Kemudian ini kaitannya dengan pengukuran, saya akan sampaikan tentang beragam sensor kelembapan tanah maupun water potential. Meskipun ya nanti ya kita menyebutkan merek ya, termasuk juga metode atau teknik cara pengukurannya. Nah, yang paling penting juga di dalam pengukuran itu menggunakan berbagai macam sensor, kita tidak boleh lupa tentang kalibrasi. Ini penting sekali, kalibrasi yang harus kita lakukan tentu mengikuti prosedur yang diterapkan. Biasanya tiap sensor itu memiliki prosedur yang berbeda-beda. Kemudian ini sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Pak Satyanto tentang bagaimana hubungan antara soil moisture dan water potential, di mana dikaitkan dengan satu model yang namanya kita sebut dengan water retention curve ya, atau kurva retensi air. Salah satu modelnya tadi Van Gunetten. Nanti mungkin saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengoptimisasi parameternya. Ya, kita menggunakan metode di Excel itu ada namanya menggunakan optimisasi menggunakan solver. Kemudian nanti bagaimana setup di lapangan, ya, bagaimana instalasi sensor-sensor yang akan kita gunakan di lapangan. Nanti saya akan memberi contoh apa yang pernah kita lakukan khususnya di hutan tanaman ya, di daerah Palembang ya. Ini pengalaman saya dulu waktu masih di Palembang ya, di Sinarmas. Ini ada Mas Binatang ya dari Sinarmas, mungkin nanti bisa dilihat ya. Kemudian yang paling penting lagi, yang terakhir nanti itu kita mendapatkan data. Nah, data itu kan biasanya kita setup setiap berapa menit atau berapa jam sehari. Nah, kalau kita kumpulkan ini datanya akan sangat banyak. Nah, bagaimana kita mengolah ya supaya lebih cepat begitu. Nah, nanti saya sedikit menyampaikan bagaimana kita mengolah data dari data pengukuran detail menjadi data harian, data bulanan, ya rata-rata, maksimum, minimum gitu. Yang mungkin akan memberikan metode yang lebih cepat. Gitu. Kan tidak harus dianalisis satu persatu. Saya kira itu ini bahan yang akan saya sampaikan hari ini dalam waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan ya. Baik, yang pertama tentang SCID topik ini ya, ini saya ngulang lagi ya, kenapa kita sekarang membahas di pointer saya keluar ya, saya pointer deh, nah, merah. Ya, kenapa kita membahas persamaan ini ya. Ini kan persamaan keseimbangan air ya dalam lahan. Ini yang menjadi aspek yang kita bahas selama ini ya di grup ini. Nah, kita sekarang akan bahas di bagian kiri sini ya, di bagian sini ya, soil moisture ya, termasuk water potential begitu. Nah, 2 minggu lagi nanti mungkin bisa bahas di sebelah kiri sini ya,
Run-off ini sudah, rainfall maaf, sudah oleh Pak Profesor Budi 2 minggu lalu. Kemudian nanti ada run-off, evaporasi, evapotranspirasi, ya, dan juga apa ini namanya seepage, ya, perkolasi, groundwater. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mengisi materi di sini, nanti kita buat jadwalnya siapa yang ingin mengisi materi ini. Ya. Nah tentu aspeknya bisa dari sains, teknologi, manajemen dan implikasinya. Ya. Jadi hari ini kita akan fokus di sebelah kiri ini, termasuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Satyanto, ya, bagaimana penjelasan tentang ini, ya, bagaimana water level itu kita jaga minimum maksimumnya, kelembapan tanahnya kita jaga minimum maksimumnya, ya, suctionnya, ya, ini kita jaga supaya sesuai dengan keinginan kita. Tentu kalau di dunia pertanian ya kaitannya dengan tanaman. Ya. Bagaimana tanaman itu bisa optimal pertumbuhannya, kita ciptakan kondisi di perakaran itu sesuai dengan keinginan tanaman. Tentu dengan memperhatikan ini. Ini saya kira skupnya, maka kita minggu ini kita bahas tentang di bagian kiri. Ya. Nah untuk sensor, ini saya mendapatkan informasi yang sangat bagus ini dari Pak Rudianto. Ya. Pak Rudianto ini juga alumni IPB yang sekarang berkiprah di Malaysia ya. Hari ini hadir nggak ya, Pak Rudianto hadir nggak ya? Nah, kalau ini saya ambil karena beliau ini juga aktif mengirimkan ini ya, karena tahu tentang topik yang saya berikan. Ya, beliau mengirim tentang satu paper. Ini saya kira sangat komprehensif ya, bagaimana dalam paper ini dijelaskan ya, pengukuran kelembapan tanah, soil moisture dan materi potensial dengan membandingkan beragam sensor. Ini ada 53 kalau nggak salah ya, sensor yang dipasang. Ya, ini lokasinya di Jerman. Ya, ini penulisnya orang Jerman. Ya, jadi berbagai macam merek lah seperti itu. Termasuk juga berbagai macam metode pengukurannya. Nah ini ya, jadi ini lokasi yang yang dipasang di open field seperti ini. Ada 58 probe. Ya, ada 58 probe dengan 15 sistem yang berbeda. Ya, untuk pengukuran soil moisture. Kemudian ada 50 probe ya yang ditancapkan itu dengan 14 sistem yang berbeda untuk materi potensial ya, atau water potensialnya. Jadi ini saya kira ini menurut saya bisa menjadikan rujukan bagaimana membandingkan ya berbagai macam sensor kelembapan tanah maupun water potensial. Nah ini alat-alat yang dari 58 sensor kelembapan tanah itu ada 15 sistem. Ini saya sebutkan saja di sini. Ya, ini ya ada berbagai macam perusahaan ya. Mulai dari namanya ini Trust PDR Trace ya, bentuknya seperti ini, kemudian Trime ya, Pico ini dari perusahaannya Imco ini ya. Nah, di sini ada prinsipnya. Di sini ada prinsipnya itu TDR. TDR itu berarti kemarin Pak TDR itu time domain. Nah, time domain reflectometer ya. Jadi ini cara pengukurannya, prinsip pengukurannya. Nah, yang biasa kita gunakan ini dari perusahaannya meter atau dekagon ya. Dulu masih dekagon, yang sekarang sudah berubah menjadi meter group. Nah, ini sistemnya impedansi ya, yang diukur. Nah, ini alat-alat yang dipakai ini ada namanya 10HS, 5TM atau SC5. Nah, ini yang selama ini kita pakai gitu. Nah, nanti di penjelasan berikutnya saya akan banyak membahas yang pernah kita lakukan. Ya, karena memang kita banyak menggunakan sensor dari meter atau dekagon. Kebetulan dulu waktu saya di Jepang, ya profesor saya ini memang dekat dengan Campbell ya, pemilik dekagon kalau nggak salah ya, profesor siapa namanya ya. Jadi kita sering banyak menggunakan peralatan dari mereka. Kemudian ini ada merek lain ya, dari Delta T ya, Sentek ya, dan semacamnya, termasuk metodenya ya. Metode yang dipakai ada TDT, kalau TDT itu time domain transmitter ya, kalau ini ya. Saya tidak begitu paham juga tentang prinsip pengukuran ini karena memang saya tidak mengguliti di situ. Karena kalau kita pelajari lebih dalam ini menjadi topik ilmuwan sendiri ya. Kalau kita memang mau terjun ke instrumentasi.
Kemudian ini untuk sensor water potensial ya, sensor water potensial ini ya ini juga banyak sekali ya, mulai dari meter group ya, dari UMS ya, T4, T5 ya, kemudian nah prinsipnya menggunakan direct tension water pressure gitu ya. Nah, untuk kasus yang pernah saya lakukan di lapangan, saya banyak menggunakan sama ya tadi, yaitu dari meter, khususnya yang masih dulu namanya dekagon. Ya, saya menggunakan MPS 1 dan MPS 2 ya, dengan prinsip hampir sama prinsipnya impedansi ya. Nah, nilainya tadi ya minimum 100 sampai 5000 hektopascal ya. Nah, cuman memang kalau untuk pengukuran water potensial ini meskipun saya penelitiannya banyak di sawah, cuman kalau di sawah ini kurang responsif karena memang biasanya terlalu genang. Jadi nanti pengukuran itu akan banyak saya jelaskan di hutan tanaman gitu ya, yang kelihatan perubahan water potensialnya seperti itu. Ya, jadi ini berbagai macam sensor termasuk prinsipnya ya. Tadi ada TDR itu berarti time domain reflectometer, kemudian impedansi measurement kapasitansi ini untuk pengukuran kelembapan tanah tadi, ada TDT, time domain transmission ya. Dan ini berbagai macam metode yang dipakai ya. Prinsipnya ada 3 nih besar ya, pengukuran kelembapan tanah. Nah, hari ini ya yang akan saya jelaskan, ini pengalaman kami ini menggunakan sensor dari Dekagon, ini 5TE atau 10HS tadi ya, tapi yang banyak 5TE. Nah, 5TE ini tidak hanya sebenarnya mengukur kelembapan tanah, tapi juga bisa mengukur temperatur dan electrical conductivity. Jadi, satu sensor ini bisa mengukur 3 parameter. Nah, teman, sekarang tadi malam saya cek di website Meter, ini sudah tidak diproduksi lagi ternyata ya. Jadi 5T ini sudah discontinue, nah diganti oleh Teros 12 ya. Jadi ini sensor yang baru, tapi prinsipnya sama. Mereka sensor ini mengukur kelembapan tanah, temperatur dan electrical conductivity. Nah, untuk spesifikasi secara detail termasuk pemasangannya, ini pemasangan yang benar ya. Karena kadang-kadang ada yang masangnya itu vertikal. Yang benar adalah pemasangan secara horizontal seperti ini. Nah, ini range interval pengukurannya untuk mineralnya 0 sampai 1 ya. Sedangkan untuk soilless, ya soilless itu artinya bisa jadi mungkin medianya non mineral ya, seperti gambut ya, organik ya, seperti ini ya. Kemudian ini di elektrik. Nah, ini prinsipnya menggunakan pengukuran di electric permittivity ini 1 sampai 20 ya, 1 itu untuk air, kalau udara, dan 80 untuk air. Kemudian resolusinya saya kira bisa dibaca di sini secara detail nanti di websitenya Meter ya tentang alat ini. Nah, untuk water potensial ya kita biasa menggunakan seperti ini. Ini namanya MPS 2 dulu ya, yang masih kita pakai. Sekarang pun juga sudah discontinue. Sekarang digunakan namanya Teros ya, Teros 21. Ya, ini prinsipnya sama, cara pengukurannya hanya karena ganti pemilik ganti brand, ganti nama. Tentu dengan penambahan performansi dan penambahan perbaikan lah seperti itu. Kemudian ini spesifikasinya ya, bisa mengukur tadi range-nya ya. Minus ya tadi yang disampaikan Pak Syatenta, nilainya pengukurannya minus karena ini bentuknya suction ya, hisapan gitu. Dari minus 9 sampai 2000 kilopascal. Ya, artinya semakin besar minusnya ya, itu berarti semakin kering ya. Dari PF 1,96 sampai 4,32. Nah, makanya kalau di sawah itu kan PF-nya biasanya kan masih di atas kurang dari 2 biasanya ya. Makanya tidak terlalu responsif kalau kita pakai pengukurannya di sawah. Kemudian resolusi 0,1 kilopascal dengan akurasinya 10% dari pembacaan ya, plus minusnya 2 kilopascal. Ya. Nah, kemudian ini lingkungan ya untuk mengukurnya, kondisi yang bisa aplikasikan.
Nah, kemudian untuk kalibrasi, ya, tadi kita sudah mengenal berbagai macam sensor. Ya, berikutnya kalibrasi. Nah, ini kalibrasi ini penting, ya, sebelum nanti melakukan pengukuran secara kontinu di lapangan. Nah, untuk kalibrasi ini, ya, untuk peralatan yang kita pakai sudah ada standarnya, ada standar apa namanya kalibrasi, ya, termasuk prosedur secara apa runtut begitu. Ya, bagaimana mengukur kelembapan tanah di lapangan. Ya. Nah, prinsipnya tadi dielektrik konstan, ya, dan ini sangat berbeda-beda ya, tergantung dari propertis tanahnya, lokasi dan seterusnya apa, sehingga setiap pengukuran di berbagai lokasi itu dibutuhkan kalibrasi. Nah, prosedurnya ini contoh yang pernah kita lakukan kalibrasi sensor kelembapan tanah. Jadi, nah di dalam menggunakan sensor dari meter atau dekagon ini, output dari sensornya itu yang berupa sentimeter kubik per sentimeter ya, ini satuan dari soil moisture ini. Nilai yang keluar itu sebenarnya dari persamaan top. Nah, top equation. Ini ada persamaan. Jadi sensor yang keluar dari bacaan dari sensor itu dari top equation. Nah, kemudian bacaan sensor itu outputnya sebenarnya raw-nya itu hitungannya seperti ini. Ini satuannya kalau nggak salah millivolt seperti itu satuan ini. Nah, kemudian nilai inilah yang nanti harus kita konversi menjadi nilai yang sebenarnya, tentu dengan kalibrasi. Nah, kemudian ada epsilon A. Epsilon A ini pembagian ya dari sensor outputnya ini dibagi 50 ya. Nah, kemudian ini ada jar mass. Jar mass ini adalah berat dari sampel air sampel tanahnya. Berapa sih sampelnya? Berapa? Kemudian sampel volume ya berapa volume dari sampelnya. Nah, biasanya standar di kita itu ada yang ring sampelnya itu kecil, itu biasanya volumenya itu kurang lebih ini 21,18 cm3. Kalau yang agak besar dikit itu sampai 100 cc biasanya. Ya, ini yang umumnya kita pakai untuk sampling di lokasi. Ya. Nah, kemudian kita dapatkan ini pertama kita timbang ya tanah yang kita dapatkan itu wet soil-nya ya plus mass container. Jadi berat total ya kadar air tanah basahnya ditambah dengan volume dari berat dari ininya samplingnya samplernya ya. Kemudian kita keringkan ya dengan beberapa waktu ya kita keringkan. Nah, kemudian hasil yang kita keringkan tadi kita timbang lagi. Nah, di sini dengan hasil setelah kita keringkan kita bisa tahu selisihnya. Nah, selisihnya itulah jumlah dari airnya. Ya, jumlah dari airnya. Ini contohnya jumlah airnya. Ya. Kemudian kita juga timbang berat tanah keringnya ya, tentu setelah dikeluarkan dari tempatnya ya. Kemudian kita bisa menghitung soil bulk density, densitasnya ya. Kemudian ini ya J per F ini kolom J per F ya dibagi ya. Kemudian nah di sini baru kita mendapatkan kadar air yang kita ukur gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan kadar air yang kita ukur, kadar air itu saya tunjukkan saja Excel-nya supaya lebih jelas. Ya, saya tutup dulu ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini saya share Excel-nya langsung. Ini contoh yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan sudah kelihatan bagaimana kita melakukan sampling ini. Ya. Tadi dari masa yang kita dapat masa berat tanah keringnya. Nah, kemudian bulk density-nya kita menggunakan rumus ini ya, masa kering dibagi volume sampel ini ya.
Jadi masa kering tanahnya dibagi volume samplernya. Nah, kemudian kadar airnya itu kadar airnya itu dari tadi yang disampaikan Pak Setianto, berapa kandungan airnya, maka jumlah air dibagi oleh volume samplernya, volume ring sampelnya. Ya. Nah, kita dapatkan ini adalah kadar airnya di masing-masing titik pengukuran. Ini ada beberapa titik. Nah, kemudian dari hasil ini kita buat plot, kita plotkan, kita plotkan antara hasil pengukuran dengan persamaan top. Ya, kita dapatkan garis seperti ini. Nah, kita dapatkan persamaan linear ini. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengadjust soil moisture-nya menjadi volumetric water content adjustment istilahnya ya, koreksi. Nah, ini hasilnya gitu. Ya. Nah, inilah hasil pengukuran dari kelembapan tanah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, hasil pengukuran di lapangan itu biasanya memang lebih rendah ya daripada hasil pengukuran yang sebenarnya ini ya dari sini. Nah, ini metode untuk kalibrasi. Nah, memang ini meskipun prinsipnya sederhana, mudah, tetapi pas di lapangan, pas ngambil sampel itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, biasanya seperti itu. Nah, ini untuk kalibrasi, ya tadi sudah datang lagi ya. Nah, ini tadi grafiknya ya, grafik antara hasil pengukuran dengan kadar air sebenarnya dengan hasil pengukuran sensor. Nah, berikutnya ini saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setianto bagaimana kita menggunakan kurva ya retensi air ya, water retention curve ini untuk menentukan hubungan antara kelembapan tanah dengan water potensial. Persamaannya sama, Gunatan ini salah ketik, ini harusnya per alfa ya. Nah, penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setianto. Nah, saya mungkin hanya melakukan optimisasi ini, kita menggunakan solver, jadi kita mencari ya alfa n ya, termasuk saturated soil moisture dan residualnya ini, kita menggunakan solver. Ya, contohnya seperti ini, ya ini untuk tanah di NOS itu di Sukabumi, tempat saya penelitian S3 dulu. Bagaimana kita melihat di sini hubungan antara ya water potensial sebelah ini nih dalam sentimeter H2O air dengan volumetric water content-nya. Ya, kita lihat ya semakin tinggi sentimeter H2O-nya ya, water potensialnya semakin kecil kelembapan tanahnya dan sebaliknya ya. Nah, titik-titik ini hasil pengukuran, sedangkan yang biru ini adalah model ya. Ini saya hanya membuat pembagian saja, ada kondisi ekstrim dry, ada kondisi dry kering ya, ada ekstrim sangat ekstrim ya, ada yang medium, ada yang wet. Nah, untuk padi itu ya, untuk budidaya tanah itu, budidaya padi itu ya antara wet sama medium aja gitu ya, jangan sampai dry maupun extremely dry. Ya, jadi ini hanya pembagian saja. Ini kalau kita balik, kalau tadi sumbu X-nya adalah kurva water potensialnya, sedangkan yang sumbu Y-nya adalah volumetric water content-nya. Kalau ini dibalik, sehingga grafiknya seperti ini. Ya, ini biasanya banyak dipakai oleh di buku-buku itu seperti ini modelnya ya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lebih dalam. Saya kira itu. Nah, mungkin ini yang terakhir tentang setup di lapangan. Ini pengalaman kami ya, dulu tahun 2014 kita mengukur ya soil moisture dan water potensial ini di RDD Palembang di Sinarmas ini ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Ini yang di Sinarmas itu kalau salah ada Pak Dwinata ya, mesti enggak di sini ini alat ini. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Alhamdulillah. Masih ada, Pak, masih berfungsi, Pak. Masih berfungsi. Oh, alhamdulillah ya. Jadi nanti bisa Cuman udah nggak member lagi, Pak. Cuman udah nggak member lagi untuk yang rainfall ya. Iya. Nah, makanya harus diperbaiki. Jadi kita memasang alat-alat ini termasuk soil moisture dan water potensial ya di RDD. Ya, alhamdulillah kalau masih berjalan. Nah, ini sistem koneksinya. Jadi nanti kita fokus yang bagian sini saja ya, bagus
di sini ya, di kelembapan tanah dan water potensialnya di sini ya. Kita memasang di 3 kedalaman. Ada 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Sedangkan MPS-nya untuk water potensial itu kita pasang di kedalaman 10 cm. Selain ini sebenarnya kita juga masang apa namanya CTD ini untuk water table-nya. Ya, untuk cuaca kita pasang AWS-nya, ya kita koneksikan dengan filter ini sehingga data bisa ada di server secara otomatis seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Ya, nah kita masang di sini. Nah untuk mendapatkan data-data soil moisture dan water potensi ya kita pakai logger, ya loggernya masih IM50. Ini juga sekarang sudah discontinue ya, sekarang sudah ada IM60 sama apa tadi apa nih Pak Wiranto yang lebih hafal ini. Lupa saya namanya ya. Ya, jadi ZL yang salah ya. Nah ini bisa menyimpan berbagai macam data, ya tidak hanya data kelembapan tanah atau water potensial, tapi juga berbagai macam sensor yang lain. Nah ini pemasangan untuk apa kelembapan tanahnya, ada soil moisture-nya di kedalamannya 5, 10 dan 15 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini kedalaman yang berbeda. Kemudian untuk soil moisture water potensialnya kita menggunakan NPS 2 di kedalaman 10 cm. Ya, ini hanya apa gambarnya saja. Nah, hasilnya ini yang penting Bapak Ibu sekalian, hasilnya ya. Hasilnya kalau kita plotkan di Excel, datanya itu kita ukur setiap ini berarti setengah jam ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita punya data setengah jam ya, berarti kalau sehari itu ada 40 set data ya. Nah, kalau kita punya datanya itu berapa parameter ya, banyak sekali parameter ini. Nah, kita mau menghitung harian ya, rata-rata kah, maksimum atau minimum, tentu akan sulit kalau kita hitung satu persatu. Makanya kita menggunakan program di Microsoft Excel ini, kita menggunakan Visual Basic ya untuk menghitung ya. Kita ada 6 data, ada daily, ini bisa menghitung secara cepat ya, data yang setiap setengah jam ini menjadi data harian. Dari data harian itu nanti kita bisa lihat bagaimana tren perubahannya. Ya, kita sudah buat ininya. Jadi ini contoh data tahun 2013 ya, kita mengukur ya. Jadi setiap sheet ini supaya nggak terlalu panjang ya kita buat setiap sheet ini untuk 1 bulan maaf ya. Jadi kalau sehari bisa 48 dikalikan aja, kalau 30 bisa sampai berapa ribu data. Nah, cukup banyak sekali datanya, maka kita tinggal klik di sini nanti kita bisa dapatkan data hariannya. Nah, seperti ini data hariannya ya. Ini untuk ini, jadi kita bisa compile satu sheet ini untuk khusus untuk data hariannya. Ya, ada daily data. Ya, di sini ada plot 1 tadi, ini untuk yang kedalaman 15 cm, ada soil water potensial, soil water content. Kemudian soil T itu berarti kelembapan suhu tanah, soil EC berarti electrical conductivity. Jadi nilai-nilainya. Dengan ini kita bisa mudah membandingkan nanti antara kedalaman 15, 10, 3, ya. Yang plot 4 ini matrik potensialnya harusnya 10 ya, ini salah saya. Ya, untuk ini soil MP itu matrik potensial atau water potensial tadi, kemudian T suhu tanahnya, ya. Kemudian kita juga sebenarnya mengukur water level atau water table-nya ya. Ini juga ada, kita menggunakan CTD, kita bisa mengetahui nilainya. Nah, dari data harian ini kita bisa plotkan menjadi data semacam ini 1 tahun. Nah, kita lihat di sini. Ini data untuk yang biru ini kedalaman 15 cm. Dia lebih almost lebih besar ya soil, karena semakin dalam mungkin semakin lembab. Ke atas lebih banyak kadar airnya, kemudian di kedalaman, nah ini menarik itu antara 10 dengan 5. Ini ternyata yang 10 itu lebih kecil ya daripada yang 5. Nggak tahu ini memang kayak ada fenomena apa. Nah ini menarik untuk dipelajari ya. Dan sangat fluktuatif ya, tergantung dari kondisi hujan ya. Kemudian, nah ini data untuk water potensialnya. Memang kalau water potensial, kalau kita plotkan seperti ini dengan soil moisture agak susah karena grafiknya kan seperti kurva retensi tadi, memang tidak linear begitu ya. Nah ini kita hanya plotkan antara water potensial dengan matematik potensial dengan water table-nya. Ya.
kalau semakin rendah ya minus ya berarti ini ya batu potensial minus ya, semakin kering berarti kan ya kita lihat ya semakin water table-nya semakin rendah di sini ya akhirnya semakin kering ini juga semakin kecil water potensialnya ya kita lihat juga ini ya semakin kering dia semakin kecil ya. Kalau hujan tinggi ya sampai ini artinya tergenang dia maksimumnya karena nilai paling kecil tadi kan minus 9 ya minus 9 jadi ini sudah paling basah gitu. Jadi tidak bisa melewati nilai minus 9 di sini. Saya kira mungkin itu penjelasan dari kami tentang bagaimana pengukuran dan analisa data secara cepat ya termasuk memplotkan dalam grafik sehingga kita bisa mendapatkan dan menganalisis data lebih cepat. Saya kira mungkin itu Pak Edward yang bisa sampaikan. Ini foto terakhir saya waktu di Palembang dulu ya. Ini masih enggak orangnya Pak Dinata. Itu saya lupa. Masih Pak. Masih ya? Masih ini ada Pak, tuh di R&D. Ini Pak siapa namanya yang paling gini nih? Lupa saya. Oh yang itu enggak Pak, enggak kenal Pak. Oh, yang sampingnya ini. Itu orang tanah Pak. Itu orang ini tanah. Ini siapa ini? Masih Pak, masih. Nah, Pak Sungkono ya? itu Pak. Pak Sungkono ya betul Pak Sungkono itu banyak bantu saya ini Pak Sungkono masih ya? Masih Pak. Ya inilah jadi masih dulu kita membuat program ada MRV ya monitoring R-nya itu lupa saya monitor apa dulu senjata monitoring review kali Pak. Review ya review apa reporting ya monitoring reporting sama verification ya jadi ada MRV atau sekarang masih ada nggak MRV ya ini kan dulu obligasi kalau nggak salah yang harus dilakukan oleh ya saya kira mungkin itu terima kasih banyak saya kembalikan lagi kepada Pak Edward sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Husnul yang telah mempresentasikan mengenai sensor tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin saya tambahkan sedikit di sini bahwa yang disampaikan oleh Pak Dr. Setianto tadi mengenai bagaimana kadar air tanah dan potensial air tanah. Tapi Pak Setianto tadi kurang menjelaskan mengenai satu matrik, satu gambar tadi, ya. Gambar satu sisi adalah tanah pasir dan satu sisi tanah liat. Nah, sebetulnya salah satunya yang akan tergambarkan bagaimana perbedaan antara kadar air tanah untuk teksturnya pasir dengan teksturnya liat. Jadi dengan pH yang sama, tapi kadar airnya akan beda. Gitu. Nah, jadi kan orang awam umumnya kenal kadar air Pak Setianto, bukan pH. Gitu. Iya betul Pak, miss tadi. Ya, jadi kadar air itu tidak menggambarkan ketersediaan air tanah untuk tanaman. Nah, kemudian Pak Husnul tadi menggambarkan sensor. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari orang-orang yang akan menggunakan sensor ini, Pak Husnul. Karena umumnya sensor itu mahal gitu. Nah, karena itu ada nggak yang paling murah kira-kira yang bisa diterapkan gitu untuk praktek gitu ya, bukan untuk penelitian saja gitu. Kemudian bagaimana dengan sensitivitinya gitu, sensitivitasnya karena kadang-kadang kita berkepentingan dengan kecepatan pengukuran. Misalnya kalau kita pakai gypsum block dibandingkan dengan kita menggunakan elektrik, maka akan beda bukan elektrik menggunakan lupa saya sensor probe gitu ya, mungkin akan beda ininya hasilnya. Kemudian mengenai akuratnya gitu. Nah, sering juga karena delay akibat alat yang ini kurang akurat menyebabkan kalau kita sistem otomatisasi irigasi bisa terjadi penundaan gitu. Kemudian ada yang paling sederhana yang bisa kita buat sendiri. Kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar kita di dalam Zoom ini, silakan kalau mau bertanya untuk angkat tangan. Ada yang mau tanya silakan kalau Pak Dinata. Di dalam sini Pak Dinata itu, belum ada pertanyaan di dalam chat ini, saya lihat ya.
Izin Itu bertanya, saya- Pak. Ya Nah, silakan. itu. Atau ada yang mau nambahkan dulu? Silakan Pak Dwinata, silakan. Tanyaan atau nambahkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya saja, Pak. Yang pertama mungkin ke Pak Dodik ya. Saya sempat baca beberapa literatur, Pak. Ada istilah kan kok PF yang field capacity kan kita pakai di 2,54, Pak ya. Cuman ada saya baca beberapa literatur yang menyatakan field capacity itu dinilai PF2 itu, Pak. Apakah ini, tapi tidak dijelaskan di buku tersebut. Perbedaan pandangan ini apakah karena komposisi tanahnya berbeda, teksturnya atau seperti apa? Nah, kemudian yang kedua mungkin lebih ke Pak Husnul, Pak ya. Ini lebih di lapangannya. Seperti misalnya kita di HTI di Sinarmas, kita kan tidak ada irigasi, Pak. Jadi kan hanya mengandalkan curah hujan, yang artinya sangat rentan terhadap kondisi dia terlalu basah, under saturation, ataupun terlalu kering, hampir ke wilting point kan, Pak. Nah, anggap misalnya kita ada tahu kita bulan kering selama misal dari Juli sampai ke Oktober misalkan. Nah, kita bisa mengukur soil moisture-nya dia berada hampir ke wilting point, Pak. Tapi banyak juga kita amati fenomena ketika kekeringan itu tanaman itu masih survive gitu, Pak. Nah, padahal dia kalau kita ambil tanahnya ini dia wilting point ini di PF 4,2 dia nilainya, atau bahkan sedikit di atas wilting point, tapi tanaman masih bagus gitu, Pak. Nah, apakah bisa kita misalnya mengkorelasikan gimana maksudnya tanaman kita nih akan berdampak terhadap kekeringan setelah berapa lama gitu, Pak? Mungkin dua itu, Pak, pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Dwinata. Silakan Pak Stanto dulu. Ya, baik, baik, terima kasih. Ini mungkin kalau angka tadi PF ya, yang ditanyakan PF kapasitas lapang itu apakah 2,54 atau 2. Mungkin kalau saya juga belum lihat rujukannya ya, tapi setahu saya yang sering dipraktekkan itu kapasitas lapang itu memang 2,54. Jadi itu adalah kondisi di mana ini mungkin kalau kita mau nyoba gitu ya, kita punya sampel tanah, kemudian kita jenuhkan, habis itu kita gantung sampai airnya berhenti menetes. Nah itu kalau diukur itu adalah pada kondisi PF 2,54 atau 2,52 sekitar segitu ya. Tapi kalau di PF 2 itu setahu saya masih netes gitu. Jadi secara ini aja, secara apa namanya? Karena kebetulan saya juga pernah mengukur langsung ini PF, tapi hanya bisa sampai PF 3 karena kalau PF 3 bukan PF 3 sampai ke 3 meter H2O, berarti mungkin sekitar 2,5 ya itu ya. Itu saya pernah melakukan langsung waktu di Jepang. Dan memang di ketinggian 100 cm ya, 1 cm H2O atau PF2 itu ya masih keluar airnya gitu. Maksudnya tanpa kita paksa pun dia masih keluar gitu airnya. Nah, kalau di yang 2,52 itu sudah berhenti. Kalau saya pernah dikasih clue sama ya dosen senior yang udah pensiun lah. Caranya yang sederhana sudah saja di tanah itu jenuhkan, kemudian digantung atau ditaruh. Artinya dia tidak ada hambatan supaya ada air yang mengalir secara gravitasi menetes keluar dari bagian bawah gitu ya. Itu dicoba aja selama 24 jam gitu. Nah itu kalau sudah sampai seperti itu sudah di kapasitas lapang dan PF-nya itu 2,52. Nah kalau misalkan memang ada referensi yang lain, saya terus terang belum tahu, tapi nanti saya coba bisa sambil cari-cari deh. Kita juga mungkin perlu update juga ya. Mungkin update itu informasi yang mungkin lebih lawas dan lebih baru juga kita perlu update juga. Karena kalau saya pengetahuan saya terbatas sampai di situ. Dan yang saya pegang sampai sekarang ya itu aja gitu. Saya kira itu Pak Dwinata ya. Memang kalau kita nggak bisa ngotot ini benar atau itu benar tanpa ada tanpa kita lihat dulu. Saya terus terang untuk yang PF2 ini belum ketemu gitu. Kalau untuk itu dinyatakan sebagai kapasitas lapang. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Setianto. Silakan Pak Usnul. Baik, terima kasih ini Pak Dwinata. Ya, saya kira memang teoritis dengan di lapangan itu kadang-kadang berbeda begitu. Makanya
biasanya orang yang di lapangan itu lebih paham kondisi. Ya. Ada tanaman yang menurut kita itu udah wilting point tapi masih hidup begitu ya, tapi kok ternyata masih hidup begitu. Kalau saya lihat memang tanaman apa ya, pangan ya, hortikultur segala macamnya gitu, yang memang dia umurnya pendek itu lebih rentan memang. Tapi kalau tanaman-tanaman kayu ya, di hutan tanaman itu saya kira lebih tahan ya, karena kan tentu akarnya sudah lebih kuat dan lebih lebih dalam masuk ke dalam tanah begitu. Nah, yang jadi pertanyaan yang dikatakan tadi sudah mencapai wilting point, itu wilting point di kedalaman berapa gitu. Kan bisa jadi setiap kedalaman itu wilting point, belum tentu kedalaman di 5 cm ya, dengan di kedalaman yang lebih dalam lagi berbeda. Jadi berbeda. Jadi saya kira itu juga perlu diperhatikan begitu. Tapi intinya di zona perakaran, Pak. Zona perakaran ya, sudah di itu ya. Wilting point sampai berapa, Mas? Berapa? Wilting point yang pernah di itu sampai berapa itu udah? Saya lupa datanya, Pak, karena kan teksturnya tuh lebih banyak ke clay-nya, Pak ya. Oh, clay. Karena kan sana lebih banyak clay-nya, Pak. Biasanya kalau clay itu dia memang lebih ini ya, beda dengan pasir yang atau yang banyak mengandung itu. Jadi saya kira kalau ya itu menjadi mungkin menarik ya untuk kita kaji gitu, ya. Kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Edward tentang peralatan gitu ya. Peralatan itu kan ya tadi yang saya ini memang mahal begitu. Mahal pun ya tentu akurasi dan istilahnya performansi, satu lagi itu endurance dia bisa lebih tahan begitu. Karena kalau menggunakan alat yang murah biasanya itu bertahannya itu hanya sebentar gitu. Pengalaman saya ya, saya membeli alat yang harganya 200-300 ribu soil moisture dengan harga 5 juta ya beda begitu. Ya, termasuk mengukur misalnya water table yang harganya ya jutaan dengan harga yang ini beda sekali gitu. Ya, kita pakai istilahnya yang dulu untuk mengukur ketebalan air itu menggunakan sensor berdasarkan tegangan keluarannya itu baru sebentar sudah nggak bisa berjalan lagi dengan baik. Jadi kalau menurut saya ya memang ini berkorelasi positif ya antara harga dengan kualitas dengan endurance-nya ya di lapangan, termasuk ketelitian dan seterusnya. Saya kira kita bisa banyak kembangkan sih kalau mau ke instrumen, cuman ya ini mungkin kalau bisa menjelaskan ini lebih banyak itu Pak Wiranto yang pengalaman di lapangannya lebih banyak. Jadi saya kira mungkin itu jawaban saya, Mas Dinata, Pak Edward tadi sedikit pengalaman saya juga ya, meskipun ini alat mahal pun kadang-kadang ada beberapa waktu ya, karena kita pengukurannya itu kan kontinu bertahun-tahun, ada beberapa waktu itu yang kadang-kadang datanya loss, hilang gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi data hilang gitu. Nah, kita harus membuat metode bagaimana kita mengestimasi data hilang itu. Tentu kita menggunakan tren ya. Saya pernah menggunakan model itu, menggunakan ANN dulu untuk estimasi data yang hilang. Karena kalau kita mengukur kontinu apalagi bertahun-tahun itu saya yakin itu pasti ada data yang loss. Gitu. Karena ya kondisi di lapangan itu sangat dinamis ya, sehingga sangat mungkin hilang begitu. Tadi yang saya tampilkan ya karena ini untuk presentasi ya, saya pikir yang kontinu nggak ada masalah di tahun 2013. Tapi kalau lihat di data 2014, 2015 itu ada data yang bolong-bolong gitu. Ya, karena tadi ya mungkin sudah mulai ini ya. Jadi harus ada metode lagi bagaimana kita mengestimasi data hilang tadi. Saya kira mungkin itu respon singkat saya. Terima kasih Pak Husnul. Pak Dwinata itu bicara di lahan mineral atau lahan gambut, benar? Lahannya mineral, Pak. Sebenarnya dulu gambut, cuman sudah banyak terbakar, Pak ya. Jadi sekarang sudah jadi mineral dia, Pak. Ya, jadi dalam pembicaraan ini memang harusnya marine clay ya, bukan ya? Marine clay, benar, marine clay, Pak. Jadi dalam pembicaraan ini harusnya kita melihat dulu tanahnya apa, karena beda responnya antara tanah pasir, tanah liat, tanah gambut gitu ya. Nah, bagaimana tadi seperti ditunjukkan oleh Pak
Stianto tadi waktu ada grafik tadi, bagaimana beda antara tanah liat dan tanah pasir, apalagi tanah gambut gitu. Tanah gambut itu kapilaritasnya itu tidak sampai 1 cm kadang-kadang. Saya temukan di lapangan waktu itu pernah ke Sinarmas itu juga, tanaman di atasnya itu kekeringan gitu. Padahal tinggi muka air lahan rawahnya itu tidak sampai 5 cm di bawah perakaran tanaman. Nah, jadi artinya tidak kita bicara mengenai aliran air dalam tanah ini, kita lihat dulu teksturnya apa, kemudian nanti akan berkaitan dengan bulk density-nya juga. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Nanti terakhir kita minta masukan guru kita, Profesor Budi. Silakan. Han tuh mau nanya tuh, Han. Enggak. Oh, silakan. Ini Pak, mungkin tadi sempat disinggung ya terkait variabilitas di lahan gitu. Mungkin ada beberapa yang saya tanyakan. Sebenarnya untuk apa istilahnya? Kalau sensor itu kan biasanya baca 1 titik Pak ya. Nah ini kira-kira kalau di lapangan variabilitasnya misalkan secara temporal atau spasial seperti apa gitu Pak ya? Misalkan kalau secara spasial kan antara di atas dan di bawah tanah itu kan agak berbeda ya. Bisa jadi misalkan saat kita pasang 1 titik, 1 meternya juga di jarak 1 meter berbeda. Nah, ada pengalaman nggak Pak kira-kira seberapa jauh perbedaan ini? Juga secara temporal, misalkan kalau di lahan itu biasanya pada awal tanam kan baru diolah, lahan cukup gembur, nanti setelah pertengahan musim tanam sampai akhir musim tanam, Han namanya ya? ya betul Pak. Saya tahu salah Han. Makasih Han ya. Subak TU Balai Irigasi. Oh iya. Bingung Pak. Silakan Pak Stianto dulu lagi gitu. Silakan Pak Stianto. Ya baik, ini sekalian mungkin tadi saya ada yang kelewatan juga waktu penjelasan ya. Tadi Pak Edward ingatkan, jadi yang pertama memang kalau kita bicara variabilitas itu pertama yang paling pengaruh tentu tekstur. Jadi tadi betul sudah diingatkan bahwa kadar air atau kelembaban yang sama pada tekstur tanah yang berbeda itu belum tentu pH-nya sama. Jadi ketersediaan airnya belum tentu sama. Bahkan dengan tekstur yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Dari lokasi yang berbeda belum tentu sama juga gitu. Pak Jadi Dodi, mungkin ya. Nah, tayangkan yang tadi yang grafik tadi pasir sama liat biar lebih jelas. Mana tadi? Ini sekalian menjelaskan menjawab yang dari Pak Han ya. Aduh, kok yang ini sih? Yang apa nih? Yang ini. Pas yang terbuka yang ininya. Ya, ini ya. Ini kan sandy soil, tanah berpasir. Ini adalah clay soil. Jadi kalau yang bawah ini lebih cenderung pasir, yang atas lebih cenderung liat. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kondisi kebasahannya misalkan sama-sama kita ambil di sini ya, di tengah lah di sini. Kita tarik ke atas ini ternyata suction-nya beda. Jadi untuk yang pasir lebih lebih kecil. Lebih kecil. Sorry, ini kok ya. Water kontennya lebih besar. Enggak, di sini water ini pada pH yang sama. Oke. Ini pH yang sama ya, water kontennya untuk di pasir segini ya, di sini. Tapi kalau untuk sebentar. Saya kasih ini deh. Kasih garis bisa? Bisa. Ini ya. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ini kan lebih kecil daripada di sini, water content-nya. Padahal pH-nya sama. Jadi kalau kita bicara ketersediaan air atau wilting point atau apapun gitu ya. Bawah supaya kelihatan kontennya itu di mana gitu. Sorry ya nggak lurus. Pakai mouse soalnya susah. Ini ya.
Jadi kelihatan seperti itu. Ini jadi untuk PF yang sama, water content-nya akan berbeda untuk setiap tekstur. Bahkan untuk setiap tekstur yang sama, dari lokasi yang berbeda, kemungkinan akan berbeda juga gitu. Dan memang ini idealnya kita harus ukur satu persatu. Jadi menjawab tadi yang variabilitas, ini sebetulnya memang masalah dari, kalau menurut saya memang itu masalah yang sulit dicari dicari kepastiannya gitu ya, karena variabilitas itu jangankan dalam satu hamparan, satu petak pun kiri kanan itu selisih 1 meter pun berbeda. Jadi yang kita bisa lakukan hanya, kalau saya pendekatannya lebih ke pertama ya dia digunakannya untuk apa gitu. Kalau sama-sama di situ, misalkan satu petak itu untuk sawah, ya saya anggap di situ mewakili di satu titik saja gitu. Tetapi kalau misalkan di situ ternyata satu petak itu dibagi yang satu sawah kering, satu sawah basah, berarti dua-duanya harus diukur. Kalau saya seperti itu. Dan tadi memang ini jangankan untuk pengukuran, untuk kurva retensi saja, untuk tanah yang sudah misalnya sebelumnya kita olah, sebelumnya belum diolah kita sampel. Kemudian setelah itu diolah kita sampel lagi, itu pasti berbeda. Apalagi masih dalam kondisi belum terlalu agregatnya, belum terlalu stabil ya. Itu pasti propertinya akan berbeda sekali. Jadi kalau bicara bagaimana solusinya, kalau saya pribadi sih ya pendekatannya ke penggunaannya aja gitu. Kita sampling juga gitu. Jadi penggunaan di sawah, misalkan ya ada sawah, ada ladang, atau kalau yang kasus kami sekarang ini kan kita mau melakukan pengukuran itu untuk di lahan yang ada sheet pipe atau subsurface drainage, dan yang tidak ada subsurface drainage gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Itu ya kalau spasial. Tadi temporal juga saya kira seperti itu. Memang harus, jadi tidak bisa mencari solusi yang eksak, tapi ya kompromi paling dengan asumsi atau dengan pemahaman atas konsekuensi yang mungkin terjadi inakurasi akibat yang memang kita tidak bisa hindarkan gitu. Saya kira itu Pak Edward. Terima kasih. Mungkin yang Pak. lain juga bisa memberikan masukan. Silakan aja. Ya, terima kasih Pak Astianto. Kemudian Pak Husnul, silakan. Ya, saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Satianto dengan jelas ya. Jadi memang kalau tadi variabilitas, kalau ini temporalnya ya, waktu ya. Kalau waktu beda, awal musim tanam dengan akhir atau tengah itu juga saya kira berbeda juga begitu. Ya, nah memang kalau menurut saya harus diperhatikan itu dalam satu musim tanam itu berapa sih sebenarnya interval ya kelembapan tanah atau water potensial yang diharapkan ya. Jadi kalau kita menganggap misalnya ya awal musim dengan pertengahan itu masih di interval itu, saya kira nggak ada masalah. Jadi kita bisa menggunakan kan satu sampling saja untuk melihat properti tanahnya begitu. Meskipun memang ini enggak idealnya kan memang setiap perubahan tekstur tanah karena pengolahan, kemudian karena proses seiring berjalan waktu mungkin bagian density-nya berubah dan seterusnya. Ya idealnya kan setiap saat harus diukur, harus dianalisis begitu. Ya kalau menurut saya, kalau dalam satu musim itu kita bagi menjadi 3 fase pertumbuhan, ya bisa jadi mungkin samplingnya di 3 pertumbuhan tadi gitu. Ya, kalau padi biasanya ada 4 masa pertumbuhan ya, inisial, vegetatif, kemudian mid sampai late season-nya. Nah, itu minimal 4 tadi itu ada samplingnya misalkan gitu. Nah, kalau baik praktis untuk tadi cabai ya. Nah, cabai ini kan tanaman yang sebenarnya beda dengan padi ya, yang banyak membutuhkan air. Kalau untuk pemasangan sensor, kalau menurut saya ya karena yang dipakai acuan itu zona perakaran untuk menyerap tanaman, menyerap air, ya tentu monitoringnya, pengukurannya juga di daerah perakaran tadi. Meskipun tadi ya di lokasi pun juga bisa menentukan ya, lokasi penetapan titik sensor itu juga sangat menentukan gitu ya, karena bisa jadi variabilitas nilai ya di ujung sumber air dengan yang paling jauh dengan sumber air juga
dengan waktu yang sama bisa jadi kelembapan tanahnya berbeda. Nah, di sini pentingnya kita menentukan titik sampling yang bisa mewakili seluruh kondisi misalnya. Gitu. Saya kira mungkin itu tambahan singkat dari saya, Pak Edward. Terima kasih. Tambah sedikit, Pak. Silakan. Ini aja mungkin, ini saya cari-cari orangnya nggak ada nih. Karena yang saya tahu pengalaman langsung cukup ya beberapa musim lah ya untuk menanam cabai secara dengan irigasi yang secara otomatis. Jadi dia menempatkan sensor itu ada namanya Pak Joko Sumarsono, itu dari Unram ya. Bu Popi juga kenal nih. Itu mahasiswa di kita. Nah, itu mungkin kalau main-main kelompok bisa diskusi dengan dia sih. Itu cukup pengalaman. Jadi menanam cabai di tanah yang volume tanahnya itu cuma berapa ya? 15 cm atau 20 cm gitu. Dan berhasil gitu. Sambil diukur. Saya itu aja Pak, nambah sedikit. Terima kasih Pak Setianto. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan komentar atau masukan atau pertanyaan. Waktu kita masih ada udah habis ya. Baiklah, saya lihat jam. Saya pikir jam itu habisnya 100 menit gitu ya. Prof Budi, Assalamualaikum. Prof Kayaknya Budi. nggak ada, Pak. Nggak ada kayaknya ya? Kayaknya nggak ada. Lagi tadi katanya mau ke transmigrasi, mungkin ada meeting juga di sana. Oke. Ya, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak terdetek ya? Saya cari. Silakan kalau ada yang mau nambahkan ini. Ya. Ini ada Bapak Dr. Edi Susanto dari Sumatera Utara yang saya kenal. Ada yang mau nambahkan? Tidak ada. Boleh bertanya Pak Edward? Silakan, memang ditunggu, Pak Eri. Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih atas kalau ngomong baru videonya muncul nih. Iya, harus begitu Pak, harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih Pak Edward, Pak Setianto, dan Pak Kusnul, dan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyambung, ada tadi pertanyaan dari teman saya, kebetulan saya baru ngajak Bu Sri Wahyuni, Bu. Ini ada tadi satu nama. Yang pertama Pak Setianto, saya ingin tanya, kalau untuk penerapan di lahan irigasi furo itu kendalanya apa? Jadi terus terang kita teman-teman saya di teknik pengairan itu lebih banyak ke furo irrigation atau irigasi permukaan. Itu kalau kita mau menerapkan sistem seperti ini kendalanya apa? Yang kedua tadi Bu Sri Wahyuni juga nitip pesan ke saya, kalau yang ditampilkan Pak Usnul itu kalau mau pesan alat sistem kontrolnya yang ready use, itu kira-kira di mana ada, kemudian cost-nya berapa Pak? Mungkin itu aja Pak Edward, terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Silakan Pak Setianto. Oh, saya malah bisa langsung menjawab pertanyaan kedua tuh. Langsung aja kontak Wiranto tuh ada di sini. Jadi saya nggak perlu jawab ya. Oh, japri aja ya Pak ya? Japri aja ya, nggak enak nanti didengar, nanti ada rahasia. Nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti Pak Wiranto ini sponsor ininya SID. Iya. Betul. Kira-kira cost-nya sampai berapa? Karena ini kan kita juga ingin mencoba di skala kecil dulu aja, di lahan irigasi permukaan, bukan di seperti Pak Dodi tadi. Saya biasanya manggilnya Mas Dodi sih soalnya. Ya biasa aja Pak. Whatever lah. Ya, gitu ya Mas Dodi ya. Mungkin ini disamakan dulu frekuensinya. Maksudnya itu sebetulnya kan soil water potential atau soil moisture itu tidak terbatas di irigasi bawah permukaan gitu. Itu berlaku untuk semuanya. Hanya nanti kan kita melihat sumber airnya itu apakah dari atas, dari bawah, atau dari tengah kan gitu. Jadi intinya waktu air itu mencapai di daerah perakaran itu seketersedia apa untuk tanaman sebetulnya kan gitu. Nah, tadi pertanyaan mengenai furrow, sebetulnya saya pribadi juga tidak punya pengalaman langsung dengan furrow, yang ada malah langsung permukaan yang tanpa furrow gitu. Tapi kalau kita lihat itu kan furrow sebetulnya kan seperti ada saluran-saluran kecil ya dari tanah ya. Nah, itu mungkin di situ kan yang terjadi adalah air mengalir melalui permukaan di furrow, kemudian menyebar ke kiri, ke kanan, ke bawah kan gitu. Jadi mungkin masalah yang kalau dari sisi efisiensi airnya mungkin akan ada
masalah loss saja di itu dari evaporasi sama dari perkolasi. Dan itu kan ngitungnya agak susah kalau furrow itu. Karena kan dari permukaan yang banyak pula gitu kan. Jadi kalau misalkan mau repot sedikit ya harus maulah. Orang ahli di dalam ini mestinya mau repot sedikit. Disimulasikan dulu, Pak. Disimulasikan penyebaran air di dalamnya seperti apa. Itu kalau mau untuk simulasi-simulasi itu kalau soil water sebetulnya Pak Edward jagonya nih salah satunya nih. Soil water flow ya. Sama mungkin nggak ada di sini, nggak masuk hari ini Pak Rudianto tuh. Jagonya kalau bikin simulasi itu pakai Excel aja bisa kok Pak. 2 dimensi gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Saya sendiri nggak bisa ngasih solusi karena nggak punya pengalaman di situ. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Pak Husnul menambahkan. Ya, tadi kan ya, saya kira ya saya juga sama ini kalau for irrigation saya juga belum punya pengalaman khusus. Ya, mungkin kali-kali perlu diundang Pak Eri lah ke sana ke Malang. Nah, supaya kan nambah jejaring Pak Eri ya kita. Ya, PSBB. Karena ya mungkin lain waktu nanti kan ada kesempatan lah ke Malang ya, main-main ke sana insyaallah kan. Dulu kita pernah makan bareng di mana Pak Eri itu sama Pak Budi itu. Di Java 9. Oh, Java 9. Ya. Nah, kira itu. Nah, untuk sensor saya kira tadi udah jawab juga ya. Jadi saya kira memang ya di kita ini ya kita selalu dengan Pak Wiranto yang minggu lalu sudah presentasi. Saya kira beliau juga sangat familiar dan ya bisa dikatakan ahli dalam instrumentasi gitu. Termasuk untuk pengukuran di lapangan begitu, termasuk membuat irigasi otomatis. Karena Pak Satyanto ini sudah banyak sekali sebenarnya yang lebih pengalaman itu Pak Satyanto ini buat irigasi otomatis gitu. Kalau saya kan hanya ya baru belajar juga ya ke hardware terutama ya yang saya nggak jualan. Ya, yang jualan Wiranto ya Pak. Cuman saya ingin tunjukkan saja Pak. Jadi yang menjadi masalah itu kalau alat untuk bisa diukur 1-2 hari, 1-2 bulan itu mungkin wajar. Cuman kadang-kadang kita akan menjumpai kalau kita mengukur dengan waktu yang lama, ya, kita akan menjumpai data-data yang kosong tadi saya sampaikan. Ya, bisa dilihat ya. Ini contoh ini data suhu misalnya ya. Ini kosong begitu. Ternyata nggak tahu ada apa waktu itu. Ya, jadi kalau untuk 1 musim, 2 musim mungkin masih fine lah. Tapi kalau sudah continue, nah makanya tadi pemilihan sensor, pemilihan spesifikasi ini sangat penting kan menurut saya. Dan yang paling penting lagi maintenance. Ya, karena kalau kita masang kemudian kita tinggal nggak pernah di maintenance, ya jangan kecewa kalau misalkan datanya banyak kosong seperti ini. Dan ini sangat terjadi. Dari pengalaman saya sejak 2009 sampai sekarang tuh saya melihat banyak sekali terjadi. Ya, data-data kosong seperti ini, apalagi kalau data-data di remote area, ya itu sangat mungkin akan terjadi loss data seperti ini. Makanya metode estimasi data kosong itu sangat penting gitu, untuk kita buat. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya Pak Edward. Terima kasih. Terima kasih Pak Stianto, Pak Husnul. Karena waktu membatasi kita udah 11.32. Mungkin diskusi hari ini bisa kita simpulkan bahwa pentingnya kita memahami tentang kadar air tanah sama potensial air tanah. Jadi ada perbedaan yang besar antara kadar air tanah, potensial air tanah, di mana kalau kadar air tanah itu menyatakan berapa jumlah air tanah itu dalam persatuan volume. Tapi kalau ini potensial air tanah itu menyatakan berapa energi yang dibutuhkan oleh tanaman atau untuk berpindahnya air dalam tanah itu, sehingga satuannya beda. Jadi kalau potensial air tanah ini lebih menunjukkan kepada ketersediaan air bagi tanaman. Kemudian untuk menentukannya tadi kita sudah digambarkan oleh Pak Husnul berbagai sensor yang bisa kita gunakan, walaupun sensor itu masih relatif mahal untuk ukuran kita di Indonesia ini. Kemudian berlakunya semuanya ini tergantung kepada tekstur gitu dan tanahnya. Kalau tanah gambut, tanah mineral tentu akan susah. Jadi tidak bisa kita memukul rata seperti itu. Mungkin perlu suatu penelitian-penelitian lebih banyak lagi untuk kita dapatkan, mungkin untuk bisa kita lihat pada saat kita membutuhkan. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya tangkap dari dari diskusi kita tadi. Saya kembalikan kepada hostnya.
Bu apa namanya host, mana hostnya nih? Mbak Riani. Ya, Riani Pak. Ya, siap. Silakan Bu. Baik, ya terima kasih banyak kepada Pak Edward, Pak Husnul, dan Pak Satyanto atas materi hari ini. Berikutnya mungkin bahas topik berikutnya ya Pak Husnul ya. Ada topiknya runoff, infiltrasi, evaporasi, kemudian evapotranspirasi, groundwater capillarity, ada perkolasi, ada seepage, ada sea tide. Nah, kami tawarkan kepada Bapak Ibu hadirin semua, mungkin ada yang bersedia atau ingin untuk sharing keilmuannya, silakan nanti kita tawarkan di WA Group, atau mungkin kalau ini bisa japri saya juga, nanti kita jadwalkan materi apa yang ingin diisi. Selanjutnya mungkin Pak Husnul ada yang ingin disampaikan, Pak. Silakan. Ya, Boleh masukkan nggak, Pak? Boleh Ya, masukkan nggak? Silakan, Bu. Silakan. Belum ditutup ya? Ya, silakan. Untuk materi mungkin perlu perlu dirumuskan lagi, jangan hanya teori. Jadi kalau yang ke kami kan perlunya kan aplikasi juga, ya perlu juga sih teori, tapi perlu proporsional nanti yang menyampaikan kami yang peneliti kan punya pengalaman di lapangan. Jadi termanfaatkan ilmunya. Jadi misalnya minggu ini teori, nanti 2 minggu lagi praktisnya seperti apa pemanfaatan. Saya kan tadi mengukur tensi air tanah. Kami juga mengukur kebutuhan air tanah untuk tanaman hortikultur, tanaman pangan, seperti itu. Pemanfaatannya gimana di lapangan? Apakah sudah betul pengukurannya itu dimanfaatkan gitu. Jadi lengkap kita kajiannya, perspektifnya dalam memahami irigasi dan drainase itu lengkap, komplit gitu. Itu nggak Pak Edward? Ya Bu, jadi saya setuju itu. Nah mungkin Roma gini yang secara teoritis kita tawarkan, kemudian kita carikan juga yang praktisinya. Nanti Bu Popi tolong bantu untuk nyarikan narasumber. Di-share aja Pak, nanti kita topiknya tuh bisa di-share di WA Group ya. Misalnya kan, misalnya praktisnya kayak yang groundwater kan saya banyak tuh praktis mengukur groundwater dengan pakai geoscanner mulai dari dulu ya, yang dulu resistivity meter, sekarang pakai geoscanner 2 dimensi gitu kan. Yeah. Kan kalau teori kan teori nggak memanfaatkan, tapi kita memanfaatkan Pak. Misalnya, nah gitu kayak seperti itu contohnya gitu. Oke, jadi Bu Popi udah di booking nih untuk minggu depan. Ya. Oh jangan. Sampaikan mengenai bagaimana applied daripada apa tadi topiknya tadi? Groundwater analisis ya. Run off. Nanti Bu Popi ikut bicara lah gitu ya. Oh, gitu. Kita bisa juga yang lain sebagai panel gitu. Oh iya. Kalau tidak mau bicara penuh panjang, bisa bicara 2-3 slide saja untuk menambahkan sehingga kita menjadi kaya pengetahuannya itu. Mungkin Bu Popi 2-3 slide juga bisa aja, tidak harus panjang seperti Pak Husnul dan Pak Stefan. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ini Pak, nanti misalnya ada peluang atau potensi untuk tidak hanya teori gitu. Mestinya Pak Husnul Jadi terakhir itu mungkin di slide terakhir itu ada tindak lanjut gitu. Lanjutnya tuh bisa manfaatnya dari yang disampaikan tuh apa dimanfaatkan untuk misalnya untuk deteksi kebutuhan air, misalnya gitu, tanaman ini gitu tadi. Jadi tidak hanya terakhir itu kesimpulannya tidak menyimpulkan mungkin tidak hanya menyimpulkan yang disampaikan itu, mungkin tindak lanjutnya juga penting Pak. Oke. Gitu. Misalnya ini teori ini dimanfaatkan nanti untuk mengukur ini gitu. Oke, makasih Bu Popi. Silakan Bu Pak Husnul. Ya, saya kira memang tadi benar yang disampaikan oleh Bu Popi, ya Pak Edward. Saya kira kita buat jadwal saja. Mana saya sebenarnya kemarin kan Pak Budi minta saya untuk melis tanggal, ya. Cuman tadi saya sampaikan karena keterbatasan saya belum sempat melis kalender untuk penyampaian materi. Jadi nanti gini aja, makanya saya minta Mbak Riani ini untuk bantu saya sebenarnya. Sebenarnya Mbak Riani juga sebenarnya kan mau balik ke Bogor ya. Mau lanjut lagi. Nah, sebenarnya Pak Budi belum boleh mengizinkan Mbak Riani bantu di sini karena harus mikir studinya dulu katanya gitu. Cuman kalau saya sendiri, karena bukan jadi belum sempat
cover dengan baik gitu. Jadi nanti tolong dibuat saja ini apa tanggalnya. Kan kita meeting setiap 2 minggu ya. Berarti minggu depan itu pertemuan yang keempat ya, itu 1 Agustus. Nanti biasanya 1 Agustus itu materinya apa, pembicara siapa, moderator siapa. Nanti dibuat di list, nanti tawarkan di grup. Nah, kemudian setelah tanggal 1 Agustus itu, berarti tanggal berapa ini? Tanggal 15 Agustus. Gitu. Ya, nanti topiknya apa, pembicaraan siapa, jadi saja silakan di grup juga. Nanti mungkin tadi sampai akhir tahun ini sudah ada jadwalnya, itu akan lebih bagus gitu. Jadi kalau sudah jadwalnya, nah termasuk nanti penyiapan materi penyiapan sertifikat. Tadi kan disepakati ya, sertifikat mungkin nggak setiap pertemuan, tapi misalnya dalam satu kurikulum ini membahas tentang irigasi sektor irigasi runoff hujan misalnya, ataupun ya apalah gitu, nanti tolong di itu saya kira juga sangat baik supaya anggota grup kita juga hidup gitu. Ya, saya kira ini grup kita bersama, studi kita bersama, bisa sharing ya, tidak nanti hanya dari Pak Budi saja gitu. Sebenarnya Pak Budi kemarin juga minta ke saya, kalau nggak ada ya terpaksa Pak Budi yang memberikan materi gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita minta orang nyiapin materi itu kadang keberatan begitu. Karena menyiapkan materi kan juga butuh waktu ya Pak Edward ya. Ya. Saya aja kemarin tadi malam itu ya baru nyiapin tuh ya butuh minimal berapa jam, Pak Satyanto juga gitu. Jadi tetap kita tawarkan ke grup ya, nanti tolong Mbak Riani kita list aja tanggal-tanggalnya siapa yang mau mengisi. Kemarin sempat mau ngisi itu Pak Momon, nah WA saya tentang Draymond kan, ya, itu berarti sudah drainase gitu kan. Ya silakan saja gitu, nanti diisi tanggal berapa Pak Momon mau ngisi misalnya, ya saya kira ini sangat bagus begitu. Saya kira mungkin itu ya semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita bersama, kita saling share ilmu yang kita dapatkan, mungkin tidak hanya teori saja, aplikasi di lapangan. Ya, Pak Anhan ini juga banyak di lapangan, saya kira juga perlulah sekali-kali menyampaikan sharing gitu ya, pengalaman di lapangan. Gitu. Pak Eko juga Pak. Pak Eko, nah Pak Eko ini lagi nih, Pak Eko luar biasa ini ya. Jadi kalau peneliti itu kayak Pak Eko ya, kita sering di lapangan. Ya, betul. Ya, mohon gitu ya, nanti saya kira itu Pak Edward, nanti tolong Mbak Diani di list saja. Ya. Ya, setiap tanggal ya silakan yang mau mengisi, tapi tetap cukupnya yang sudah kita sepakati bersama. Cukup kita tadi ya dari pendekatan keseimbangan air ada beberapa ini, meskipun bisa dibahas dari berbagai perspektif. Ya, ada sainsnya, ada teknologinya ya, dan implikasinya itu boleh. Saya kira pengalaman Bapak Ibu juga banyak untuk di-share. Saya kira mungkin itu. Nah, untuk teknis sertifikat saya kira nanti silakan bantulah oleh tim dapurnya ini Pak Riani sama Mas Farudin ya kalau nggak salah ya. Atau bisa minta bantuan alumni Wageningen juga ya, saya kira banyak sumber daya yang bisa kita optimalkan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kira itu dari saya. Ya silakan Pak. Pak Husnul. Ya silakan Pak. Mungkin warna logo kita ini dimantapkan warnanya hitam atau coklat gitu. Kemudian Roma coklat, nah Bapak ini warna biru gitu, lebih cantik. Oh, saya ini yang lama Pak. Jadi airnya biru. Enggak, yang benar itu sebenarnya yang coklat, yang sudah didesain oleh profesional desainer. Itu ada artinya Pak. Jadi kalau mau nanya nanti masing-masing kenapa warna coklat, tanamannya hijau, itu ada artinya. Itu. Ya bukan yang di latar belakang Bapak, sesuaikan juga. Salah. Yang saya salah. Yang saya ini yang lama. Ini jangan di ini. Nanti saya belum sempat buat kayak Pak Edward tadi. Saya belum sempat karena tadi menyiapin materi. Nanti saya rubah. Ya, jadi yang benar itu yang coklat yang sudah fix ya itu. Ya termasuk nanti ke depannya kita membuat email ya, masing-masing email ada misalnya Pak Edward @Ina SJ ya. Ina apa? Inasit @.net misalnya, ini kita punya. Tapi belum sempat saya tidak lanjuti ya karena tadi masih bukan, jadi mohon dimaklumi bersama. Mas Husnul, ada Pak Proberti itu. Ya boleh. Tadi kita masukkan itu. Iya nih profesor kita ini. Kopi. Pak Prof, gimana kabar? Saya tunggu Bu Popi dulu. Ya. Itu baru duluan tuh Pak Husnul, Pak Proberti duluan. Baik, ya saya kira itu aja ya Bapak Ibu. Sekarang mana waktunya sudah ini.
Saya kira Mbak Riani sudah clear ya. Tolong di list tanggal. Nanti sudah saya sepakati. Nanti silakan yang mengisi. Mudah-mudahan saya berharap ada yang respon balik. Ya, ada yang mengisi. Gitu. Ya, supaya kita tidak hanya dari saya, Pak Budi, Pak Setianto, gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya yakin bisa di-share. Saya kira itu. Silakan Mbak Riani ditutup. Baik, terima kasih Pak. Mungkin jadwal tadi tindak lanjutnya kita buat Google Sheet saja ya Pak ya. Jadi bisa diisi mungkin. Mungkin di itu aja lah dulu. Dibuat jadwal dulu ya Pak ya. Jadwal dulu misalnya tanggal 1 Agustus siapa yang mengisi materi apa. Okay. Dibuat semacam kayak kita melengkapi WA gitu loh Bu. Iya, oke. Ya. Baik. Ya boleh juga sih di Google Sheet tapi mungkin lebih orang kan kadang-kadang hanya respon itu dari WA di copy kemudian ditulis baru dikirim gitu. Okay. Mungkin itu dulu lah. Meskipun Google Sheet juga boleh juga sih sebenarnya bagus juga. Oke, mungkin yang lebih mudah via WhatsApp aja ya Pak ya. Biar WhatsApp dulu lah kita coba dulu. Ya. Baik, mungkin apabila tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada pengisi materi hari ini ada Pak Dr. Satianto dan Bapak Dr. Husnul Harif dan juga moderator Pak Edo Saleh. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua dan jadi amal baik untuk Bapak pengisi materinya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk bergabung di meeting kita yang ketiga ini. Kami tunggu lagi kehadirannya. Insya Allah meeting kita yang keempat itu pada tanggal 1 Agustus 2020. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, mungkin nanti sertifikatnya akan menyusul, materi dan juga video rekaman akan kita upload di Google Drive. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses secara bebas di sana. Baik, akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila banyak kekurangan di sana-sini. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya.